Nah, kegiatan relawan ataupun volunteering ini adalah kegiatan pelayanan sosial dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing individu ataupun kelompok yang dilakukan secara sukarela. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi presentasi dari Kak Yosafat ya. Langsung saja, ini dia Kak Yosafat Praing, founder Youth Community Indonesia. Silakan Kak Yosafat untuk bisa share waktu dan tempatnya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Sheila untuk waktu dan kesempatannya untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada saat siang hari ini. Oke, pada siang hari ini aku ada ambil satu tema tentang volunteering. Di sini aku mengambil tema mengabdi tanpa batas. Volunteering. Kalau kita berbicara tentang volunteering berarti kita berbicara tentang suatu tindakan kita membuat sesuatu tanpa harus dibayar. Di sini definisi volunteer menurut Schroeder adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Jadi jelas banget ya. Kita kalau mau jadi volunteer, mau jadi relawan, kita jangan langsung mikir, oh nanti aku bakal dapat apa ya? Nanti aku bakal gimana-gimana. Kita nggak condongnya ke sana. Tapi apa yang kita lakukan di sini sebagai relawan, sebagai orang yang mau mengabdi, ya kita harus berikan apa yang kita punya semaksimal mungkin. Tanpa mengharapkan imbalan jasa, tanpa mengharapkan ada bayaran dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang volunteering, apa sih yang bisa kita ikuti di masa pandemi seperti ini? Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah pengabdian. Pengabdian di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, kayak pengabdian masyarakat. Kita pergi ke masyarakat, kita melakukan kegiatan sosial, kita memberikan ilmu yang baru ke masyarakat. Nah, teman-teman di masa pandemi saat ini juga kita bisa loh untuk melakukan pengabdian masyarakat lewat virtual gitu. Jadi sesimpel teman-teman buat suatu program atau membuat sesuatu yang gimana caranya meningkatkan pertanian di desa A. Jadi kita sharing di sana, sharing kayak masyarakat di sana. Yang kedua ini komunitas yang apa ya, udah wabah banget ya sekarang nih di online. Banyak banget komunitas-komunitas yang baru. Nah, itu teman-teman ambil kesempatan itu, ambil kesempatan menjadi pengurus ataupun menjadi inisiator untuk membangun suatu komunitas. Dan yang ketiga kepanitiaan juga. Kepanitiaan kurang lebih sama dengan komunitas, jadi teman-teman bisa aja untuk ambil entah itu di kepengurusan ataupun di kepanitiaan. Dan yang terakhir adalah sharing. Teman-teman di sini yang punya media sosial pasti semua ya. Jadi kita di sini yang hadir pada saat sore hari ini kita pasti punya media sosial. Nah, itu bisa dimaksimalkan untuk kita sharing ke followers kita sharing baik itu berupa ilmu yang kita punya, baik itu berupa infografis, kita bisa sharing di situ. Jadi relawan itu nggak cuma hanya dia yang berkelompok, tapi ketika teman-teman sendiri punya inisiatif untuk berbagi, punya inisiatif untuk memberikan insight yang baru ke teman-teman di sekitar kalian, itu udah bisa dikatakan sebagai seorang relawan juga. Dan ini gambaran kegiatan yang aku pernah lakuin. Kalau di foto sebelah kiri adalah kegiatan sore gembira di Sumba Timur. Jadi setiap Jumat sore kami mengadakan suatu kegiatan yang namanya sore gembira, di mana kegiatan tersebut didukung oleh Jalvan Indonesia, suatu platform yang mendukung hak anak. Jadi kami setiap pulang sekolah aku dan teman-teman membuat satu kelompok belajar, kita di sana belajar, kita memberikan pemahaman kepada anak-anak, kalian punya hak ABCD, kalian punya kewajiban ABCD dan lain sebagainya. Nah, di sini ada quotes, saat muda kamu memiliki kesempatan yang banyak. Maksimalkan masa mudamu, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Nah, kalau kita berbicara tentang keuntungan, banyak banget ya keuntungan menjadi seorang volunteer. Di sisi lain ada pengalaman, kita bisa bertemu dengan pemuda-pemudi dari luar Indonesia. Kalau sekarang masih online, kita bisa membuat relasi yang bagus. Dan aku percaya teman-teman di sini yang hadir pada saat yang hari ini sudah siap gitu ya menjadi seorang volunteer dan sudah siap untuk membuat suatu perubahan yang besar. Karena teman-teman ketika menjadi volunteer itu, jadilah volunteer sesuai dengan passion dan minat kamu. Thank you teman-teman, dari aku itu aja yang bisa aku sharingkan. Ya, siap. Terima kasih Kak Yosafat ya, luar biasa. Oke, dan langsung saja ya teman-teman, kita akan masuk ke sesi presentasi yang kedua. So, langsung saja kita panggilkan ini dia Kak Doni Arianto, CEO dari Sekolah Relawan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Kak Doni.
Oke, terima kasih Kak Sheila. Menurut saya pengertian relawan itu sederhana sebenarnya. Sederhana, sesederhana ketika setiap orang pasti punya potensi, setiap orang pasti punya kapasitas. Nah, ketika kapasitasnya itu atau potensinya itu berdayakan, didaya gunakan untuk kepentingan orang lain, itu udah relawan. Kebutuhan manusia bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang rasa aman, bukan hanya tentang rasa cinta, bukan hanya tentang pengen dihargai, tapi kebutuhan manusia pengen merasa terpuaskan karena dia merasa bisa sudah berbuat banyak atau merasa dia sudah bisa bermanfaat buat orang. Nah, itulah sejatinya buat saya, buat kami, dia adalah seorang relawan. Salah satu prinsip yang mesti dimiliki oleh seorang relawan adalah, pertama yang fundamental sekali, dia harus berusaha untuk mengambil kesempatan kebaikan sebelum kesempatan kebaikan itu diambil oleh orang lain. Relawan adalah ketika melihat kesempatan kebaikan, dia berusaha untuk mengambil kesempatan kebaikan itu sebelum diambil oleh orang lain. Fase yang ketiga apa? Tadi yang saya bahas pertama kali kaitan dengan aktualisasi diri. Dia paham, relawan yang paham dengan sendirinya potensi saya apa dan saya mau menggunakan potensi itu untuk kebermanfaatan orang lain. Sehingga buat saya bicara tentang volunteer, balik lagi ke dasar, bicara tentang volunteer itu bukan hanya bicara tentang bagaimana saya menggunakan waktu luang saya untuk berkegiatan sosial. Tapi cara bagaimana saya mengalokasikan waktu dalam kehidupan saya untuk membuat karya-karya kemanusiaan. Ini yang kemudian saya yakin setiap orang, yang saya yakin pada dasarnya kita semua ini punya energi atau fitrah kebaikan gitu ya, kalau bahasa saya. Yang kita pengen banget bahwa sadar dengan sesadar-sadarnya kita bukan makhluk individu, kita makhluk sosial yang pada akhirnya kita ingin bermanfaat ya. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dengan berkegiatan kerelawan ada kesempatannya lebih besar bagi kita semua untuk memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat. Dan dengan relawan kita masih bisa kita punya kesempatan untuk membuat karya-karya kemanusiaan atau melahirkan karya-karya kemanusiaan yang akan kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Nah, ini saya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Doni ya untuk sharingnya ya, dan juga ini ajakannya ya yang luar biasa juga nih untuk teman-teman, untuk saya juga ya, untuk ayo gitu ya kita semangat juga untuk bisa berdampak. Kita akan langsung saja masuk ke sesi selanjutnya. Langsung saja ini dia KM Kozin Amirullah, Ketua Gerakan Turun Tangan. Silakan Kak Kozin. Baik, terima kasih. Istilah relawan itu relawan tak dibayar, bukan karena tidak bernilai, tetapi karena tak ternilai. Tidak bisa dinilai dengan material. Bukan soal material, tetapi justru membantu menyelesaikan persoalan-persoalan terdekat di sekeliling kita, yaitulah dasar kita. Jadi kalau dulu misalnya kita ada kerja bakti gitu ya, kan seringkali kalau orang kaya itu nitip duit aja, ya kan, nitip duit. Itu bukan turun tangan, itu bukan jiwa kerelawanan. Kalau kerja bakti harus hadir, walaupun hanya sekedar setor muka mungkin, atau hanya sekedar motong rumput 1 meter gitu ya persegi, itu adalah nilainya lebih tinggi daripada Anda sekedar naruh uang, merasa Anda punya uang lalu nitip. Itu bedanya jiwa kerelawanan itu di situ. Dan turun tangan memang adalah platform, tentunya adalah platform. Jadi kita ini bukan organisasi, misalnya kan kalau organisasi ada struktur ya, ormas atau KP itu kan ada struktur, kali turun tangan itu tidak ada struktur, jadi cair. Jadi maka polanya adalah pola platform, mirip seperti Wikipedia, di mana
pembacanya ya penulisnya, ya pembacanya juga editornya gitu. Si founder, pendiri atau pemilik Wikipedia ini malah nggak kelihatan. Justru polanya adalah movement di mana semua orang terlibat begitu. Nah, turun tangan hadir mendorong agar masyarakat tidak hanya urun tangan tetapi juga memilih aktif turun tangan. Jadi tadinya hanya urun angan, nggak ada T-nya, kita tambahin T supaya turun tangan ikut nyelesain persoalan-persoalan di terdekatnya. Juga kita melakukan pelatihan dalam konteks learning by doing ya. Sebenarnya dalam proses teman-teman relawan beraktivitas itu ada proses melatih mereka untuk punya leadership, lalu menginkubasi ya, kegiatan-kegiatan mereka itu sesuai bidangnya masing-masing ya, sosial, pendidikan, kebudayaan, bahkan politik. Konteks itu adalah pendidikan politik serta lingkungan hidup. Nah, sudah ada di komunitasnya itu ada lebih, kalau sekarang udah lebih dari 50-60 kota. Dan proyeknya tentu ratusan dan sekitar 50-an hasil inkubasi. Hasil inkubasi itu begini teman, kalau teman-teman kan platform. Jadi kita ada proses di mana ketika teman-teman masuk jadi relawan itu akan masuk dalam kegiatan seperti yang dalam video tadi, ikut kepanitiaan. Tapi kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Relawan itu kita lihat potensinya. Nah, kemudian setelah itu dia akan terus berproses sampai menemukan passion di bidang tertentu. Misalnya di bidang lingkungan gitu ya, atau di bidang kebencanaan gitu. Nah, kita terus dorong, lalu kita datangkan mentor. Kita bantu berjejaring sampai dia bisa menghasilkan sebuah gerakan baru sesuai dengan passion dia. Atau kalau dalam bahasa dunia bisnisnya membuat startup baru, tapi ini bidang gerakan sosial. Misalnya yang terbaru itu kita bikin kemarin itu baru berdiri namanya IRS, Indonesian Resilience, di mana gerakan di bidang resilient terhadap kebencanaan. Dan ketika ada COVID, teman-teman bikin namanya dokter virtual. Nah, itu contoh. Nah, itu setelah itu muncul, kita lepas sudah tidak membawa label-label turun tangan lagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan inkubasi. Nah, turun tangan terus aktif ya, untuk melatih anak muda memiliki jiwa kerelawanan dan aktif turun tangan membantu terutama lingkungan terdekatnya ya, demi Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, kenapa harus turun tangan? Karena kita percaya pemimpin baik itu tidak muncul begitu saja. Pemimpin yang baik adalah mereka yang dilahirkan dari usia yang baik dan punya interaksi langsung dengan masyarakat. Turun tangan juga mengajak semua orang untuk adil, membuat perubahan, melahirkan pemimpin dalam konteks yang sangat luas ya. Nah, siapa sih relawan turun tangan itu? Sebenarnya siapa aja, karena kita tidak ada keanggotaan. Ada secara formal ya, misalnya tertulis itu tidak ada. Relawan turun tangan itu adalah mereka yang peduli, mau andil menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan. Jadi mereka-mereka yang tidak hanya mau diam diri menunggu orang lain, tetapi justru proaktif, turun tangan langsung, ambil bagian dalam setiap perubahan, kegiatan, dan program. Kita memang ada semacam proses. Relawan itu awalnya menjadi relawan, kemudian relawan aktif, relawan penggerak, sampai kemudian menjadi koordinator komunitas yang kita inkubasi dan menunjukkan gerakan baru. Nah, ini ada prosesnya. Ini adalah contoh leveling di kita. Jadi beginner, intermediate, advance begitu. Level beginner itu ya kita dilatih paling awal itu untuk itu gabung jadi panitia pasif atau sekedar dilatih untuk kalau di rumah misahin sampah antara organik dan organik non organik gitu. Sesederhana itu. Jadi komitmen pada diri sendiri itu berubah. Di level intermediate ya 3 bulan kita diorientasikan untuk setelah kita melakukan perubahan diri yang lebih baik, gimana caranya perubahan diri itu bisa mengaruhi orang terdekat. Baru level advance itu selama 6 bulan diorientasikan untuk bisa memiliki leadership dalam mengkampanyekan kebaikan. Nah, itu barangkali teman-teman sekedar singkat ya dari saya mengenai kerelawanan. Oke, siap. Terima kasih Kak Kozin ya. Tadi terkait dengan sharingnya luar biasa.